Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam konten kisah horor kakek. Kali ini berjudul Ketua RT yang sudah meninggal minta tolong untuk diurus jenazahnya. Kejadian tahun 1975 ketika kami kelas 2 SMA. Jadi di daerah kami pada waktu itu, kami remaja yang berusia antara 15 sampai 20 tahun, berjumlah sekitar 5 sampai 10 orang, sering diminta tolong oleh Bapak Ketua RT, sebut saja inisialnya B, ya beliau yang sekaligus merangkap sebagai Ketua RW, karena pada waktu itu tidak ada yang bersedia di lingkungan kami untuk menjadi pengurus RT maupun RW. Jadi setiap ada kematian di lingkungan kami, biasanya mereka kemudian melaporkan ke Ketua RT, keluarganya maksudnya, melaporkan untuk minta dibantu ya, diuruskan segala sesuatunya. Maka kemudian Pak RT akan mendatangi satu persatu dari kami ini yang biasa diminta tolong, karena waktu itu belum ada handphone ya, jadi beliau tidak bisa mengirim chat WhatsApp. Telepon biasa pun itu juga masih jarang yang memiliki. Jadi beliau mendatangi satu persatu kami ke rumahnya masing-masing, di mana untuk saya sendiri itu beliau Pak P ini pada peristiwa seperti itu biasanya datang ke rumah saya dan mengetuk jendela kamar saya. Kebetulan saya pada waktu itu tidur di kamar depan dari rumah saya, rumah orang tua saya maksudnya. Jadi beliau mengetuk pintu jendela dengan cukup keras, dengan irama yang khas, tok tok tok, tok tok tok. Jadi 3 kali 2 ketukan dengan cukup keras, dan kemudian berteriak menyebut nama kami. Jadi dik, minta tolong ya, bantu Pak RT urus jenazah. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan rumah kami, dan kemudian dengan cara yang sama menghubungi beberapa orang di antara kami yang berusia 15 sampai 20 tahun yang bersedia untuk membantu beliau. Ya terus terang karena atas instruksi dari orang tua masing-masing. Jadi biasanya itu setelah beliau mengetuk jendela kamar saya, lalu saya bersiap-siapnya, ya cuci muka dan lain-lain, kemudian ganti baju, dan kemudian saya biasanya kemudian pergi ke satu titik kumpulnya. Satu titik kumpul itu berjarak kira-kira 50 meter dari rumah saya. Di sebelah kiri dari rumah saya, berjalan di jalan, dan kami berada di satu titik kumpul di depan satu rumah di situ, yang lokasi itu adalah berdekatan dengan rumah Bapak B tadi. Jadi rumah Bapak B tidak berada di jalan raya seperti rumah kami. Bapak B ini rumahnya masuk dari jalan raya itu. Kalau di rumah saya itu 50 meter ke kiri, kemudian nyebrang memasuki jalan kecil yang hanya cukup satu mobil, kira-kira 20 meter. Kemudian belok kiri melalui gang kira-kira 30 meter. Dia tinggal di tempat itu. Jadi kami biasanya berada di titik kumpul menunggu yang lain-lain, teman-teman yang lain, dan juga menunggu Pak RT tersebut. Tapi seringkali Pak RT-nya sudah siap terlebih dahulu menunggu di situ, kemudian kami datang satu persatu sehingga kalau sudah dirasa cukup yang berkumpul, maka kemudian kami diberitahu siapa yang meninggal, alamatnya di mana, kemudian kita bersama-sama menuju ke sana, di mana kemudian Pak RT yang mengkoordinir untuk membantu mengurus jenazah yang ada. Nah, ini biasa proses pengurusan itu dimulai dengan persiapan rumahnya. Rumahnya biasanya di ruang tamu, di mana nanti akan diletakkan jenazah. Itu dibersihkan dulu dari meja-meja dan kursi, biasa dikeluarkan ke luar rumah sehingga ruang tamu atau ruang tengah itu menjadi kosong. Kemudian biasa ditaruh tikar. Pak RT sudah siap dengan tikar tersebut, di mana kemudian jenazah akan ditaruh di atas tikar tersebut. Jadi kami membantu memberes-bereskan ruang tengah. Kemudian setelah siap, kami membantu untuk mengangkat jenazah dari ruang tidur. Pada umumnya pada waktu itu yang meninggal itu ada di ruang tidur.
kemudian meletakkannya di ruang tamu tersebut. Itu langkah awalnya. Kemudian langsung di bawah koordinasi Pak RT, beberapa orang di antara kami dibagi tugas. Ada yang menghubungi secara ketok tular gitu, karena pada waktu itu sekali lagi belum ada handphone, memberitahu para tetangga tentang ada yang meninggal itu. Jadi caranya kami mengetok pintu 1-2 orang untuk kemudian minta tolong orang itu memberitahukan kepada yang lain. Jadi secara estafet ya pemberitahuannya. Jadi dalam hal ini tugasnya memang seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga yang kemudian ke pengurus makam untuk kemudian memberitahukan mengenai ada yang meninggal dan untuk persiapan penggalian lubang, di mana kami biasa sudah siap dengan ukuran dari jenazah. Jadi biasanya ukuran fisiknya dari jenazah itu ditambah dengan ya kira-kira 40 cm. Dari tinggi jenazah ditambah 40 cm, kurang lebih panjangnya seperti itu. Jadi petugas makam akan menentukan lokasi dari makam tersebut untuk jenazah tersebut. Pada waktu itu kuburan atau makam itu masih relatif kosong ya, tidak seperti sekarang. Jadi mudah untuk menentukan lokasinya. Kemudian juga menghubungi Pak Mudin atau yang petugas yang biasa mengurus jenazah. Biasanya pengurusan jenazah itu yaitu ya pengkafan jenazah dan seterusnya, mempersiapkan. Itu biasanya di kampung kami pada waktu itu dilakukannya ya paling cepat itu pagi hari. Jadi kalau meninggalnya malam, baru besok paginya di kafan, di mana kemudian langsung setelah siap langsung dimakamkan setelah disolatkan. Nah ini pada suatu malam sekitar jam 9 malam itu seperti pernah terjadi sebelum-sebelumnya, jendela kamar saya diketok dengan irama yang khas, cukup keras karena ini ciri-ciri Pak RT yang tenaganya memang kuat. Dan suara beliau yang memanggil saya, "Dik, tolong bantu Bapak RT, ada yang meninggal," dengan cukup lantang, cukup keras. Sehingga saya pada waktu itu yang sudah siap-siap tidur dan terbangun dan teriak, "Siap Pak." Kemudian ya seperti biasa cuci muka dan siap ya ganti kaos atau ganti baju. Setelah siap, kemudian saya menuju ke titik kumpul, di mana pada waktu itu ya kira-kira 15 menit setelah Pak B tadi mengetuk jendela kamar saya sudah ada di titik kumpul dan sudah ada satu orang yang lain, dan kemudian 5 menit, 10 menit kemudian berkumpul 4 orang, dan kemudian setelah kira-kira 30 menit sudah berkumpul sebanyak 6 orang. Tapi kemudian kami menunggu-nunggu Pak B kok belum datang-datang juga gitu ya. Jadi kemudian karena kami menunggu dan sudah lama, merasa sudah cukup lama dan agak ngantuk juga, dan dari salah satu dari kami berinisiatif mengusulkan supaya gimana kalau kita datang aja ke rumahnya, kita datangi rumahnya. Mungkin Bapak ini sedang sakit perut atau apa gitu. Biasanya udah siap duluan, tapi sekarang kita udah siap, Bapaknya belum ada. Kemudian kami berenam menuju dari titik kumpul menuju ke rumah beliau. Nah, ini memang mulai dari masuk jalan kecil dan masuk gang itu terus terang ada perasaan merinding yang tidak biasa. Jadi biasanya itu untuk orang-orang yang sudah biasa mengurus jenazah itu, menghadapi jenazah atau menghadapi peristiwa mengurus jenazah itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau sudah lama gitu ya tidak berhadapan dengan jenazah, memang ada perasaan takut gitu ya. Apalagi sudah di kafan ya, sudah jadi pocong itu, kalau orang-orang yang tidak sering berhadapan itu mungkin ada perasaan takut. Tapi kami kan sudah biasa itu, jadi biasanya tidak ada perasaan yang kami alami seperti itu. Ini salah satu dari teman kami sempat membukakan perasaan takutnya. Kenapa ya gitu Kak, saya agak merasa merinding katanya ketika kami melewati gang menuju ke rumah Pak. Saya juga, oh iya saya juga sama. Kenapa ya? Tapi ya kemudian kita tetap jalan terus menuju ke rumah Pak B tersebut. Nah kemudian setelah sampai di rumah itu, lampunya hidup ya, semuanya terang, teras maupun lampu dalam terang. Ini juga tidak seperti biasanya. Biasanya kan Pak RT ketika bertugas itu untuk mengkoordinasikan pengurusan awal dari jenazah itu, biasanya pintunya tertutup dan lampu dimatikan. Tapi waktu itu
pintu sedikit terbuka. Kemudian salah satu dari kami mengetuk pintu rumah Pak B ini sambil teriak, "Pak RT, kami udah siap nih membantu Bapak." Tidak berapa lama yang keluar malah Bu RT dengan mata sembabnya, kelihatan sedih, dan kemudian mengatakan bahwa yang meninggal itu Bapak, maksudnya suami beliau. Kami semua tercengang. Jadi, tadi perasaan datang ke rumah minta tolong untuk bantu pengurusan jenazah orang, tapi kenapa kok beliau yang meninggal gitu. Kami kaget dan ya setengah tidak percaya gitu. Tapi kemudian kami masuk ke dalam rumah, kemudian menuju kamar tempat Pak B tadi tidur, dan kemudian melihat ternyata benar ya, Bapak B ini yang meninggal ini Bapak B. Jadi kami agak bingung juga waktu itu karena kami biasa kan hanya membantu, ya namanya remaja, hanya membantu pekerjaan ini dan semuanya yang mengkoordinasikan Pak beliau. Kali ini harus kami yang mengurus tanpa koordinator orang tua gimana. Tapi kemudian salah satu dari kami yang paling tua mengambil inisiatif untuk menggantikan peran dari Pak B ini sebagai koordinator, mengkoordinasikan kami untuk mengurus rumah tersebut. Jadi pertama kami bersama-sama mengeluarkan meja dan kursi, dan kita mencari-cari di mana posisi dari tikar yang biasa untuk menaruh jenazah tersebut, dan kami bersama-sama berenam mengangkat jenazah beliau ke tikar tersebut. Kemudian dua di antara kami tetap tinggal di situ menemani istri dari almarhum, sementara yang empat kemudian bagi tugas, ada yang ke petugas makam, ada yang ke petugas mengkafankan jenazah, dan kemudian ada juga yang memberitahukan kepada para tetangga tentang beliau yang meninggal ini. Nah, itu peristiwa yang cukup unik ya dan aneh, dan memang pada waktu itu terasa horor buat kami yang biasanya tidak merasa sesuatu yang menakutkan gitu ya, tidak peristiwa horor karena sudah biasa, tapi pada waktu itu agak horor juga karena peristiwanya agak lain gitu ya. Ini kenapa Pak RT yang biasanya minta tolong untuk mengurus jenazah warganya, kok dia yang datang sendiri ketika sudah meninggal. Jadi kami memang sudah pastikan ke Bu RT. Jadi pada waktu kami mengetuk pintu tadi dan Bu RT keluar mengatakan bahwa yang meninggal adalah Bapak, maksudnya suaminya, kami langsung kaget ya, tanya sebenarnya, meninggalnya kapan Bu? Oh, sudah 1,5 jam yang lalu gitu. Jadi kira-kira jam 8:30. Padahal saya ingat persis datang ke rumah saya beliau jam 9. Terus ke rumah teman-teman saya juga ada jam 9:05, jam 9:05, jam 9:10. Jadi jam 9 lebih semuanya, rata-rata jam 9. Tapi ini berarti menyatakan sudah meninggal pukul 8:30. Jadi yang datang itu siapa yang ke rumah kami yang memberitahukan kami ya, untuk minta tolong diurus jenazahnya beliau ini. Ini ya setelah beberapa hari kemudian kami konsultasi ke guru agama menceritakan peristiwa ini. Apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi seperti ini buat kami aneh sekali. Tapi oleh guru agama dijelaskan bahwa yang datang ke rumah kalian itu bukan almarhum, bukan jiwa dari almarhum, karena yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi ke dunia. Itu namanya adalah jin, khususnya adalah jin korin katanya. Guru agama tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia itu ketika lahir di dunia didampingi malaikat dan juga jin, di mana jin pendampingnya itu disebut korin. Nah, ini kemungkinan itu menurut guru agama tersebut. Ya, kami mendengarkan penjelasan itu mangkut-mangkut. Ya mungkin masuk akal karena ya kalau itu yang terjadi mungkin ya seperti penjelasan guru agama tadi, karena beliau yang meninggalnya orang baik gitu ya. Maka jin korinnya juga biasanya baik. Jadi jin korin ini banyak menyerupai sifat dari manusia yang dia ikuti. Jadi karena Pak RT ini memang sehari-harinya orang yang baik, maka jin itu meniru ya pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia yang dia ikuti untuk memberitahu kepada anak-anak muda yang biasa membantu beliau kalau ada yang mengurus jenazah, sekalipun itu ternyata jenazahnya sendiri. Baiklah, jadi sekian yang kami bisa ceritakan. Semoga cerita ini menghibur dan tidak membuat takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.